pendidikan tentunya itu merupakan kebutuhan bagi seorang manusia, karena disebutkan menurut para ahli tidak akan pernah ada yang berhenti. Bisnis itu adalah dua, pertama bisnis perut dan kedua bisnis otak. Dalam artian pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Teman-teman, perkenalkan saya Bung Ega Apriyandi dari program PGSD 2018 kelas 2B. Dari video ini saya akan membuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dari dosen pengampunya itu Fafia Nugraha MPD. Yang saya akan paparkan adalah mengenai 8 keterampilan yang mesti diintegrasikan dalam setiap pembelajaran. Setiap guru mungkin pertama itu adalah harus ilmiah. Dari mana dia mengambil sumber tersebut. Misalnya saya di sini memilih mengambil dari strategi pembelajaran yang ada di SD. Ini di bab ke-7 ada 8 keterampilan, bahkan di tiap poinnya itu dibahas satu persatu. Secara garis besarnya adalah setiap guru sebelum melaksanakan pembelajaran adalah memiliki 8 keterampilan itu harus muncul, seperti bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan membentuk pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajarkan kelompok kecil dan perorangan. Dalam idealnya setiap strategi atau metode pembelajaran yang diambil itu 8 tersebut harus diintegrasikan ke dalamnya. Oke, di sini saya ambil contoh. Misalnya di sini saya mengambil metode pembelajaran mengenai mind mapping. Kenapa mind mapping? Ternyata itu adalah selain dekat dengan anak-anak, juga itu bisa untuk memudahkan kita untuk yang mengingat terutamanya. Misalnya di sini dalam prosesnya, ini sudah saya integrasikan tahapannya seperti memberikan pertanyaan. Jadi 8 keterampilan dasar guru ini adalah dimulai dari hal yang sederhana hingga yang kompleks. Jadi misalnya ini dalam pengelolaan kelas. Coba sebelum belajar itu pastikan ruangan kelas itu sudah bersih, atau misalnya bising dan sebagainya itu dikondisikan terlebih dahulu. Lalu jadi tidak baku harus beruntut ya, tapi kita bisa integrasikan. Misalnya kita bertanya bagaimana, mulai dari keadaannya, mengabsen atau dan yang lainnya, sampai ke pertanyaan pun ada klasifikasinya. Lalu setelah itu misalnya agar kondisi kelas itu kondusif, misalnya kita bisa memberikan variasi agar terpusat. Misalnya kemarin pertandingan bola hasilnya bagaimana ya, kita sebelum melaksanakan pembelajaran atau di tengah ataupun di akhir bisa diselingi dengan yang seperti itu, tapi dengan dosis yang diatur. Kedua, kita juga misalnya saya setelah menjelaskan itu ada setelah bertanya itu ada menjelaskan seperti tujuan pembelajaran itu memang harus dibacakan atau minimal peserta didik yang oleh kita itu mengetahuinya. Lalu membuka pelajaran itu bisa dengan pretest atau dengan pengantar yang bisa dengan holistik juga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa dengan agar KIKD-nya muncul, bisa dengan kita seperti berdoa dulu, membiasakan kegiatan literasi dan lain-lain. Misalnya saya di sini menyampaikan tentang materi pengamalan Pancasila sila ke-1 dan 2 di materi kelas 6. Nah, selanjutnya itu ada misalnya metode, baru masuk ke metode yang ada di kegiatan inti. Itu seperti kalau mind mapping itu kan karena termasuk pembelajaran yang kelompok umumnya, itu dibagikan kertas terlebih dahulu dan anak-anak dibagikan kelompok. Ini juga muncul juga bagaimana guru bisa mengelola
secara klasikal semua, tapi juga bisa secara per kelompok juga. Tentunya dengan adil ya dalam membaginya. Dibagi peralatannya seperti kertasnya. Kalau anak-anak mungkin akan lebih menyenangkan lagi, ada pensil warnanya, ada spidolnya atau alat-alat warna pensil yang lain. Nah setelah itu, setelah membagikan, kita bagaimana memantau, muncul juga keterampilan guru, yaitu bagaimana bisa memvariasikan antara pembelajaran kelompok dan individu. Itu kan pasti ada dalam Pak ini sudah betul belum, seperti ini tidak. Nah dalam kelompoknya kita bisa berfungsi sebagai fasilitator ketika pembelajaran. Nah setelah itu kita bisa setelah hasilnya sudah terlihat, kita memantau, anak-anak bisa kita arahkan untuk mempresentasikannya. Nah ini juga bagaimana fungsinya guru untuk bisa memotivasi, membuat anak bisa percaya diri. Nah setelah itu kita juga bisa menambahnya dengan memberikan reward. Reward itu bisa jadi penguatan. Nah itu muncul juga kan penguatan 8 keterampilan guru. Bisa dengan verbal, pujian, dengan penguatan, atau dengan reward atau penghargaan. Walaupun ini juga tidak terlalu sering, karena kita juga harus menjaga orientasi bagaimana siswa dalam proses pembelajarannya. Nah setelah itu juga guru harus menutupnya itu jangan sampai langsung keluar misalnya, tapi kita simpulkan terlebih dahulu misalnya, atau kita lemparkan bagaimana kepada teman-teman yang ingin menyimpulkan dari hasil presentasinya. Mungkin kita bisa melemparkannya kepada peserta didik kita yang mampu dan mau. Setelah itu guru juga memberikan penguatan atau menjelaskan kembali bagaimana materinya itu seperti apa. Jadi kita tampung dulu agar kita terbuka demokrasi dengan pemikiran anak-anak, apalagi anak-anak sekarang itu lebih kritis, dan baru kita arah, kita berikan penguatan. Itu hasilnya tentunya harus ilmiah juga. Dari sebelumnya guru sudah membaca literatur, mulai dari pendalaman materi, lampiran-lampirannya, teknik penilaian, dan juga teknis keterampilan guru yang lainnya. Jadi memang untuk dalam strategi pembelajaran ini yang saya kira dari kebermaknaan mata kuliah ini, strategi pembelajaran, adalah bagaimana kita mempersiapkan. Jadi kenapa saya ambil buku, saya ambil kertas ini, belum bagaimana guru terbiasa dalam merancang. Walaupun sekarang era digital sudah menjamur, tapi kita jangan tinggalkan tradisi menulis yang kecilnya seperti ini. Ini kan bisa jadi masuk ke dalam pengembangan guru juga dalam literasi. Nah setelah itu kita masukkan ke input ke komputer, dan RPP-nya itu lebih sempurna lagi tentunya. Dan untuk tahun depan kan bisa kita evaluasikan lagi, dikondisikan dengan peserta didik yang baru. Jadi sebetulnya ketika kita menjadi guru, itu tidak akan pernah bosan. Sekalipun kita melakukan aktivitas yang sama, tapi dengan kita menerapkan apa yang telah dalam ketentuan, misalnya 8 keterampilan, itu sangat-sangat mengasihkan. Jadi seperti perkataan dosen, hadirkanlah passion ketika kita mengajar. Demikian tugas yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Tentunya kebenaran datangnya dari Allah, sedangkan kekurangan dari pribadi saya yang fakir dengan keilmuan. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat, selain memenuhi tugas salah satu tugas dari Bapak dosen pengampu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.